Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati gak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Mau bukan, udah parah lagi. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Nah, ini lebih apa lagi nih? Jangan duduk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mansya Al-Fatih. Di awal video tadi teman-teman, dapat kita saksikan video seorang pendeta yang sedang menguji jemaahnya tentang konsep keimanan, konsep ketuhanan. Pendeta ini bertanya kepada jemaahnya ini, yakni seorang polisi yang beragama Kristen, apakah Tuhan bisa mati? Maka polisi ini teman-teman menjawab bahwa Tuhan itu bisa mati. Iya, bisa mati. Kenapa? Karena yang diyakininya selama ini teman-teman, yang dia sembah selama ini yakni Yesus yang dianggap Tuhan, menurut dia sudah mati di tiang salib. Sudah mati di salib teman-teman. Jadi dia menyatakan Tuhan bisa mati. Lalu pendeta ini pun juga bertanya, kalau Tuhan bisa mati, habislah kita semua. Habislah kita, siapa yang mengatur alam semesta? Akhirnya teman-teman, jemaahnya ini pun kebingungan teman-teman. Dan kebanyakan teman-teman, ya bagi teman-teman yang beragama Kristen memang tentang konsep ini pun juga sangat membingungkan sebetulnya, kalau mau jujur. Oke, langsung saja teman-teman kita simak videonya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Coba kita simak lagi teman-teman videonya. Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Nah, tuh, pendetanya bertanya kepada jemaahnya ini, kepada seorang polisi ini, Tuhan bisa mati? Dijawab oleh polisi ini, teman-teman, bisa. Ketawa dia. Kalau bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Nah, kalau Tuhan bisa mati, maka kiamatlah dunia ini, kata pendetanya. Ya, secara akal, secara logikanya memang seperti itu, teman-teman. Kalau Tuhan mati, maka siapa yang mengurus alam semesta? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan bisa mati, maka itu bukan Tuhan. Tuhan bisa mati. Yang mati itu adalah makhluk. Ciptaannya, bukan Tuhannya. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati gak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Nah, dia mengulang lagi pertanyaannya kepada jemaahnya ini. Tuhan bisa mati enggak? Karena sudah diterangkan oleh pendetanya, maka dia menjawab, enggak. Tuhan enggak bisa mati. Terus, pendeta ini bertanya, Yesus Tuhan atau enggak? Di dalam kepala jemaahnya ini, dan ke sebagian besar, bukan sebagian besar, kebanyakan, bahkan mungkin pada umumnya, orang yang beragama Kristen menyembah Yesus. Dan Yesus ini pernah mati di tiang salib, teman-teman. Jadi kalau ditanya sesuai pertanyaan pendeta ini, apakah Yesus itu Tuhan? Maka jawabannya pasti bukan Tuhan. Tidak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Tapi karena Yesus ini pernah mati di tiang salib, maka itu bukan Tuhan. Ini yang berbicara bukan saya loh. Yang berbicara adalah pendeta ini. Jemaahnya ini menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Coba kita simak teman-teman videonya. Yesus Tuhan atau bukan? Mau bukan, udah parah lagi. Nah, tuh kan. Jadi ketika pendeta ini bertanya kepada jemaahnya ini, Yesus Tuhan atau bukan? Ya, dia jawab bukan. Kenapa? Karena sudah didoktrin oleh pendetanya tadi bahwa Tuhan itu tidak bisa mati. Sedangkan Yesus mati di tiang salib. Jadi, kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Bingung kan? Ini lebih apa lagi nih? Jangan duduk dulu ya.
Inilah contoh kekacauan dalam konsep ketuhanan mereka, teman-teman. Secara sederhananya, teman-teman, secara ilmiahnya, kita jangan bawakan dulu dalil-dalil agama, teman-teman. Secara ilmiah, secara naluri kemanusiaan kita, kita pasti berpikir, teman-teman, kita ini manusia ada di muka bumi ini karena apa? Pasti ada yang menciptakannya. Alam semesta ini yang berputar dengan rotasinya, berevolusi, itu sangat teratur sekali, teman-teman. Pasti ada yang mengaturnya. Nah, secara logika akal sehatnya, teman-teman, kita pasti akan menyatakan bahwa ada pencipta seluruh alam semesta ini. Ada yang mengatur seluruh alam semesta ini. Siapa? Yakni Tuhan. Di dalam bahasa Arab, teman-teman, Tuhan itu disebut dengan namanya Allah. Allah adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Nah, ini, teman-teman, Allah itu dia adalah Tuhan yang maha berkuasa. Simpel. Yang maha hidup. Yang maha memberi pembalasan. Yang maha penyiksa. Yang adil. Yang maha adil. Yang maha bijaksana. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Yang beranak itu adalah makhluk, teman-teman. Makhluk. Yang diperanakkan itu adalah hewan. Diperanakkan. Jadi sahabatku semua, Tuhan dalam konsep Islam itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Hanya ada satu Tuhan. Sedangkan di dalam agama Kristen, mereka sendiri pun bingung mengkonsepkan bagaimana konsep ketuhanan. Kalau kita lihat lagi, teman-teman, dalam konsep ketuhanan dari agama sebelah, mereka mengenal ada konsep Trimutri. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan penghancur. Ada 3 konsep yang berkuasa. Yang menciptakan, khusus untuk menciptakan saja. Yang kedua, khusus memelihara saja. Yang ketiga, kerjanya khusus untuk menghancurkan. Jadi, tidak begitu berkuasa, teman-teman, karena kekuasaannya dibagi menjadi 3. Ada 3 individu. Sedangkan di dalam Islam tidak seperti itu konsepnya. Dalam Islam, konsepnya semua yang mencipta, yang memelihara, yang menghancurkan, semuanya itu adalah haknya Tuhan, yakni Allah. Makanya tidak heran, sahabatku semua. Tidak heran kalau kita saksikan banyak teman-teman yang beragama Kristen yang menjadi mu'alaf karena mereka berpikir kritis. Mau mencari kebenaran, teman-teman. Banyak dari kalangan mereka yang masuk ke dalam agama Islam, yang mau jujur kepada dirinya sendiri. Salah satunya adalah Koh Donditan, teman-teman. Menjadi mu'alaf setelah mempelajari agama Kristen dan juga sudah mempelajari agama Islam ini. Sehingga akhirnya dia memutuskan menganut agama Islam. Dan beliau ini juga banyak memu'alafkan teman-teman beragama Kristen yang mau berpikir kritis dan mencari kebenaran. Coba kita simak video ini, teman-teman. Sekarang Kristen tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah dalam bahasa Indonesia? Orang Kristen memandang itu sama. Bedanya hanya yang satu di sorga, satu di bumi. Tuhan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya sesembahan. Oke, jadi Tuhan itu, teman-teman, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah sesembahan. Yang disembah. Konotasinya Yang disembah. kepada yang maha pencipta. Tapi kalau Allah, yang tertulis di Bible ini, menurut KBBI, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi siapa nama Tuhan kita? Allah. Oke, kita lanjutkan. Lalu, kalau di Islam gampang ditanya nama Tuhan siapa? Allah. Allah. Kalau di Kristen, di Bible, ada sebutan Allah untuk Bapa, ada sebutan Tuhan untuk Yesus. Yang Yesus ini juga disembah. Berarti selama ini kan Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, kan? Nah, jadi kalau Yesus itu disembah, maka sama saja Yesus itu adalah Tuhan. Sebetulnya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus itu kalau bagi kita umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalam. Hanyalah seorang Rasul. Utusan Allah. Sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi entah kenapa Yesus ini malah disembah oleh orang-orang Kristen. Menyembah Bapa juga, kan? Kalau tanya ke pastor atau romo, Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu ya satu hakikat gitu. Roh Kudus juga satu hakikat. Jadi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bingung. Kenapa Bingung. Karena nggak masuk logika manusia.
Nah, secara konsep logikanya tidak masuk, teman-teman. Secara akal sehatnya, nggak bisa diterima. Apalagi kalau teman-teman menyaksikan video ini. Video yang satu ini, teman-teman. Yang mana, teman-teman, isinya hanyalah dogma dan doktrin semata. Yang tidak bisa diterima dengan akal sehat kita. Coba, teman-teman simak videonya. Kamu di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa. Di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa, oke? Di kantor sebagai direktur. Ini gimana ceritanya? Di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa. Di kantor sudah menjadi direktur. Mana ada? Ini hanya doktrin saja, teman-teman. Akal-akalan dari orang ini saja. Mana ada siswa sekolah. Ya, oke lah kalau di rumah menjadi seorang anak, betul. Anak dari kedua orang tuanya. Mana ada seorang anak yang masih siswa, di kantornya sudah menjadi direktur. Nggak ada konsepnya seperti itu. Apalagi sudah menjadi direktur. Nggak ada seorang siswa, anak SD, anak SMP, anak SMA, sudah menjadi direktur. Nggak ada konsep seperti itu. Tetap satu orang tapi 3 jabatan, betul ya? Nggak betul. Tapi oke lah, kita dengarkan dulu, teman-teman. Kita dengarkan dulu bagaimana pola pikirnya orang ini. Nah, pertanyaannya, bisakah kedirekturanmu berbicara dengan kesiswaanmu? Ya nggak bisa, bagaimana bisa? Itu kan hanyalah jabatan. Secara akalnya, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena kamu hanya Ya, satu betul. orang. Iya. Jadi, kamu, sedangkan Allah, itu anak, itu bisa berbicara dengan Bapa. Ini gimana pula konsepnya? Sedangkan Allah, itu anak, bisa berbicara dengan Bapa. Jadi yang Bapa sebetulnya siapa? Allah atau Yesus? Sedangkan yang dikatakan oleh orang ini, sedangkan Allah itu anak. Loh, berubah lagi konsepnya, teman-teman. Berubah lagi konsepnya. Allah dia bilang sebagai anak. Terus bapaknya siapa? Jadi analogimu itu salah. Salah ya kayak. Bukan satu orang di dalam 3 jabatan, bukan. Tapi satu Allah di dalam 3 pribadi. Satu Allah dalam 3 pribadi. Jadi dia menyebutkan satu Allah, 3 pribadi. Ini kalau kita lihat dari kitab-kitab mereka pun juga sangat tidak nyambung, teman-teman, dogmanya ini. Kenapa? Kalau dikatakan satu Allah memiliki 3 kepribadian, maka artinya Yesus itu juga Allah. Sedangkan di dalam kitab mereka diterangkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Kalau kita lihat sejarahnya, teman-teman, ketika Yesus itu disalib, Yesus itu berdoa kepada Allah. Loh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sosok Allah berdoa kepada Allah yang katanya bahwa Yesus itu adalah Allah juga? Kan tadi katanya bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi. Artinya Yesus itu juga Allah. Roh Kudus pun juga Allah. Ketika Yesus disalib, terus Yesusnya berdoa kepada siapa? Mana ada Tuhan berdoa? Kacau sudah, teman-teman, logikanya. Oke lah, teman-teman semua. Itulah video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.